Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Ade Ayung. Dan di video kali ini Ade Ayung akan sharing ke teman-teman semua mengenai my very first credit card ever, yaitu tentang credit card pertama yang Ade Ayung punya. Dan di video ini Ade Ayung akan sharing ke teman-teman mengapa sih Ade Ayung memikirkan atau memilih untuk punya credit card, tentang gimana proses apply-nya, terus apa aja keuntungan yang mungkin kita dapat, dan hal-hal penting yang harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman memilih untuk apply credit card. So, daripada lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Nah, hal pertama yang akan Ade Ayung bahas adalah kenapa Ade Ayung itu kayaknya excited banget untuk apply credit card. Padahal sebelumnya aku tuh sempat berpikiran bahwa kalau credit card itu kayak bisa menyesatkan kita, terus bisa bikin kita terlilit hutang, bunganya besar, dan segala macam. Titik baliknya itu teman-teman adalah ketika Ade Ayung belajar tentang investasi dan juga belajar lebih dalam lagi tentang finansial gitu ya. Nah, di beberapa video Ade Ayung tuh nonton bahwa credit card itu sebenarnya bisa digunakan untuk emergency fund atau dana darurat. Dana darurat yang Ade Ayung maksud itu teman-teman adalah dana-dana yang di luar dugaan kita. Misalnya teman-teman sudah membudgetkan nih untuk kehidupan kalian sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan tuh udah kalian budgetkan setelah kalian terima gaji, tapi mungkin terjadi hal yang kayak di luar budget tadi itu. Terus kita nggak pegang uang cash on hand. Nah itu tuh bisa banget kita pakai si credit card ini untuk nge-cover keperluan darurat kita itu, gitu loh teman-teman. Jadi yang penting kalian itu nanti setelah udah ada uangnya kalian langsung bayar gitu loh sebelum si credit card ini jatuh tempo gitu teman-teman. Jadi kasarnya gini, di saat kalian misalnya nggak punya uang di ATM atau di tangan kalian, di dompet kalian, dan kalian nggak mungkin kan kayak misalnya pinjam hari ini terus langsung dapat hari ini, meskipun sama teman, saudara, atau apapun itu, si credit card ini bisa kayak yang dipakai mendadak gitu loh teman-teman. Kayak aku butuh untuk ini gitu, kalian bisa ambil tentunya dengan dengan biaya tertentu gitu ya kalau misalnya kalian ambil cash. Next, credit card ini juga teman-teman banyak banget ada promonya. Coba deh kalau kalian cek di tempat makan atau di grocery store kayak gitu-gitu, pasti banyak banget di kasirnya itu ada berderet kayak cashback sekian persen untuk pemegang kartu kredit ini atau dapatkan poin lebih kayak gitu-gitu kan. Aku tuh kadang kayak yang wah ternyata banyak banget ya juga promo, atau kita bisa hemat lumayan uang dengan credit card, dengan kita punya credit card gitu loh teman-teman. Tapi di sisi lain kita juga harus benar-benar yang bijak banget gitu loh menentukan mana aja hal yang memang esensial buat kita, mana aja hal yang memang penting buat kita. Jadi kalau pas ada promo itu jadi sesuatu yang kayak menghemat uang kita gitu loh. Karena memang tujuannya si credit card dan perusahaan yang tempat dia kerja sama ini ngadain promo itu adalah supaya kita menghabiskan lebih banyak uang teman-teman. Kesannya kita akan menjadi lebih hemat dengan adanya promo, tapi karena kita nggak bisa ngontrol diri sometimes, itu bahkan juga kayak bikin kita terlalu konsumtif gitu loh teman-teman. Jadi banyak promo yang akan kalian dapatkan dengan punya credit card, tapi kita harus yang selektif dan tidak boleh konsumtif. Buat teman-teman yang suka traveling teman-teman, baik cuman keluar kota ataupun sampai keluar negeri, Ade Ayung itu saranin banget teman-teman harus punya yang namanya credit card, apapun itu mereknya teman-teman, sesuai kebutuhan kalian aja. Karena menurut aku pribadi, kalau misalnya terjadi sesuatu di tempat kalian traveling itu, misalnya ada kehilangan nih, yang hilang tuh credit card sama debit card kalian, yang pasti lebih gampang untuk di refund dan diurus sama bank dan penerbit credit card kalian itu pastinya si credit card gitu loh. Karena memang sistem keamanannya yang setahu aku itu lebih bagus sih credit card daripada debit card gitu loh. Kalau credit card ini misalnya ada sesuatu transaksi yang mencurigakan, itu tuh tinggal kalian laporin, diurus dengan sebaik-baiknya, kayak kalian follow up, itu biasanya sih akan selesai gitu loh teman-teman urusannya. Akan ketemu di mana miss-nya gitu loh, karena sistem keamanannya lebih bagus menurut aku dibandingkan dengan kalian pakai ATM atau debit card. Itu tuh kayak yang ya udah sekalinya uang kalian melayang itu prosesnya tuh kan akan panjang sekali gitu loh teman-teman. Untuk nge-refundnya itu lebih ribet kalau pakai si debit card ini. Makanya lebih baik kalian pakai credit card untuk traveling gitu loh, karena kita bisa ngecek juga expense kita berapa, karena kan akan terdata semua kan, kalian ngabisin uang segini untuk makan di sini, kalian ngabisin uang segini untuk bayar tiket pesawat atau tiket hotel kayak gitu teman-teman. Jadi lebih tertata dan lebih aman juga. Dan si credit card ini
apapun itu mereknya, biasanya banyak banget promo-promo untuk traveling. Misalnya poinnya itu bisa ditukar dengan flight gratis atau tiket penerbangan gitu kan. Bisa juga ada juga diskon-diskon untuk hotel kayak gitu-gitu teman-teman. Terus buat beberapa penerbit credit card itu tuh mereka nyediain lounge kayak VIP lounge gitu di bandara-bandara ternama gitu loh teman-teman. Dibandingkan misalnya kalian nggak pakai credit card, biasanya kalian kan akan nunggu di terminal yang biasa gitu kan teman-teman, kayak misalnya duduknya mungkin rame-rame segala macam. Tapi kalau mungkin kalian salah satu reward member suatu credit card yang lumayan ternama, itu biasanya mereka tuh nyediain lounge yang lebih nyaman dan lebih kayak mungkin ada snacknya, ada minum gratis di sana. Itu lumayan banget loh kalau buat teman-teman yang memang sering bepergian menggunakan pesawat kayak gitu. Itu kayak fasilitas yang nggak mungkin kalian dapat kalau kalian nggak pakai credit card gitu. Tapi balik lagi nih, nggak semua credit card ya menyediakan itu. Cuman kalau emang kalian suka traveling, why not kalian choose kayak credit card yang memang nyediain fasilitas-fasilitas itu, dan bikin juga kayak traveling kalian pasti lebih kayak asik nih, karena kita di mana-mana tuh kayak udah dapat diskon, terus dapat gratisan di mana-mana gitu kan teman-teman. Jadi manfaatkanlah fasilitas-fasilitas yang sudah mereka sediakan buat kita. Nextnya, Ade Ayung akan share gimana sih Ade Ayung bisa apply si credit card ini, terus bisa di-approve dan akhirnya dapetin credit card dari CIMB Niaga. Ini aku pakai yang Mastercard Gold. Untuk Ade Ayung sendiri, sistem dari untuk nge-apply si credit card CIMB Niaga Mastercard Gold ini cukup gampang teman-teman ya, karena emang tempat kerja aku yang dulu itu kerjasama sama bank ini untuk si payroll atau kayak penggajiannya kerjasama. Jadinya mereka tuh ada promosi ke tempat kerjaku. Terus kebetulan nih ada Ayung tuh lagi kayak yang gercep pengen punya credit card gitu. Akhirnya ada yang apply lah gitu. Terus marketingnya mereka tuh bener-bener yang ngebantu banget. Ibu tolong dikirimin ya dokumen misalnya kayak KTP, NPWP, terus buku tabungan, slip gaji kayak gitu-gitu, tinggal dikirim ke via WA sama mbaknya itu. Terus udah deh tinggal tunggu prosesnya, kita terus dicek lagi pakai via telemarketing. Terus nanti tempat kerja kita akan dihubungin juga, bener nggak sih, kayak buat ngecek informasi gitulah. Karena kan si credit card ini intinya kartu hutang teman-teman. Siapa yang memegang kartu ini bisa berhutang dengan bank itu. Jadi mereka tuh juga kayak harus melakukan background check gitu sebelum mereka ngasih kepercayaan untuk kita ngutang ke mereka gitu loh. Tapi berhubung Ade Ayung juga kayak udah ada karena dapat referensi dari tempat kerja juga, jadi lebih gampang. Kayak ya udah ikutin syarat administrasinya, terus mereka proses, kita dikirimin credit cardnya, udah kayak gitu doang, sesimpel itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin pengen juga apply khusus untuk CIMB Niaga nih ya, kalian bisa banget ngecek syarat-syaratnya itu di website resminya mereka. Kalau nggak salah sih cuma KTP, NPWP, buku tabungan, terus kayak slip gaji gitu ya. Kenapa Ade Ayung akhirnya milih si credit card dari CIMB Niaga yang Mastercard Gold ini? Seperti yang Ade Ayung bilang tadi teman-teman, ada banyak banget pilihan credit card yang ada di luar sana, yang mungkin fasilitasnya beda-beda, keuntungannya juga beda-beda, suku bunganya beda-beda, segala macamnya juga beda. Dan kalian tuh harus research sebelumnya tentang kebutuhan kalian tuh pakai credit card itu apa sebenarnya gitu teman-teman. Kalau Ade Ayung itu butuh si credit card ini cuma untuk si emergency fund, terus kayak buat harian aja gitu. Harian itu maksudnya gimana? Kayak kalian belanja bulanan, mungkin kayak belanja beli makan, kalian tuh bisa pakai kartu ini dan dapat poin. Poin itu bisa di-redeem kayak gitu. Sesimpel itu aja. Kalau buat Ade Ayung gitu. Jadinya Ade Ayung tuh nggak yang neko-neko butuh ini butuh itu dari si credit card ini, nggak teman-teman. Dan salah satu alasannya kenapa ada yang pilih ini juga, karena ini tuh menurut aku simple dan paling murah teman-teman. Paling murah itu gimana maksudnya? Karena ada yang tuh sempet research ya untuk cari-cari informasi mengenai credit card yang lain. Ada yang kayak yang paling simpel aja nih, biaya pengeluaran dari credit card itu adalah setiap tahun kalian harus bayar fee untuk perpanjang si credit card ini gitu loh teman-teman. Kayak bayar lah intinya setiap tahun gitu, biaya tahunan namanya. Nah untuk ini aku miss banget gimana caranya si CIMB Niaga Mastercard Gold ini bisa nggak pakai biaya tahunan alias gratis gitu teman-teman. Jadi kayak yang karena mumpung gratis juga nih, buatnya gratis, biaya tahunannya gratis, dan juga kayak mereka ada promosi ke kantor aku ya, that's why kenapa aku kuliah aja nih pakai si credit card ini gitu teman-teman. Sesimpel itu sebenarnya. Dan ternyata
apa yang aku rasakan itu memang kayak yang belum pernah ada masalah sih sama kartu kredit yang satu ini gitu. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman pengen cari credit card, cari research dulu apa sebenarnya yang kalian butuhkan, terus biayanya berapa, dan kalian bisa apply kayak gitu teman-teman. Nanti prosesnya itu akan mengikuti. So itu dia sih, aku rasa semua apa ya, kayak cerita-cerita aku tentang my very first credit card. Terus kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang tertarik, silahkan research aja dulu sendiri, karena ini tuh kayak aku pure cuman berbagi pengalaman aja ke teman-teman gitu loh. Siapa tahu mungkin bisa jadi referensi, bisa jadi kayak pembuka wawasan juga. Mungkin ada banyak di antara teman-teman yang mikir juga bahwa credit card itu buruk gitu kan. Tapi setelah nonton video ini juga mungkin kalian bisa metik apa hal-hal baiknya dari si credit card ini dan bisa manfaatin itu buat kestabilan finansial kalian ke depannya gitu. Oh ya, disclaimer juga, kalau Adik Ayun ini bukan marketingnya si credit card, bukan sama sekali. Aku cuman honest review aja ke kalian. So, segitu dulu dari aku hari ini. Thank you for watching. Jadi kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan di-share juga ke teman-teman semua yang mungkin membutuhkan video ini karena mereka bingung mau pakai credit card atau enggak. So, thank you for watching, and I will see you on my next video. Bye!